Hai 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 hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlognya The Family. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. The Family kesempatan kali ini lagi mau mereview pasar yang sangat terkenal di daerah Jogja Istimewa. Coba kalian tebak pasar ini pasar apa? Yes, yang betul menebaknya Anda mendapatkan cuman gratis dari The Family. Oke, ini adalah Pasar Bringharjo yang tepat berada di kota Yogyakarta. Pasar Bringharjo adalah pasar tradisional terlengkap yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Pasar Bringharjo juga telah digunakan sebagai tempat jual beli sejak tahun 1758. Tawarannya kini kian lengkap, mulai dari batik, jajanan pasar, jajamuan hingga patung Buddha seharga ratusan ribu rupiah. Pasar Bringharjo menjadi sebuah bagian dari Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Bagaimana tidak, pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Bringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal atau terdiri dari Keraton Alun-Alun Utara, Keraton dan Pasar Bringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Bringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat, tepatnya pada tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta di sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen, yaitu namanya Bringharjo, sendiri diberikan oleh Hamengkubuwono ke-8. Artinya wilayah yang semula pohon beringin diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo bagi para wisatawan, memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang sangat menyenangkan. Bagian depan dan belakang bangunan pasar sebelah barat merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah Anda dengan jajanan pasar. Nah, di sebelah utara bagian depan dapat dijumpai brem bulat dengan tekstur yang lebih lembut dari brem Madiun dan Krasika. Brem itu semacam dodol dari tepung beras, gula Jawa, dan hancuran wijen. Nah, sementara di sebelah selatan dapat ditemui bakpia isi kacang hijau yang biasanya dijual masih hangat, dan kue basah seperti hungkwe dan nagasari. Sementara di bagian belakang umumnya menjual panganan yang tahan lama seperti ting-ting yang terbuat dari karamel yang dicampur kacang. Bila hendak membeli batik, Bringharjo adalah tempat terbaik. Karena apa? Karena lokasi koleksi batiknya itu sangat lengkap, mulai batik kain maupun yang sudah jadi pakaian, bahan katun hingga sutra, dan tentu harganya sangat ekonomis, puluhan ribu atau hampir paling mahal itu 1 juta rupiah itu tersedia di pasar ini. Koleksi batik kain yang dijumpai di los pasar bagian barat sebelah utara, sementara koleksi pakaian batik dijumpai hampir di seluruh pasar bagian barat. Selain pakaian batik, los pasar bagian barat juga menawarkan baju surjan, blangkon, dan sarung tenun maupun batik. Untuk sandal dan tas yang dijual dengan harga miring dapat dijumpai di sekitar eskalator pasar bagian barat. Aduh, belibet guys. Berjalan ke lantai 2 pasar bagian timur, jangan heran bila mencium aroma jejamuan, karena tempat itu merupakan pusat penjualan bahan dasar jamu Jawa dan rempah-rempah.
Bahan jamu yang dijual misalnya kunyit yang biasanya dipakai untuk membuat kunyit asam dan temulawak yang dipakai untuk membuat jamu yang terkenal sangat pahit. Rempah-rempah yang ditawarkan adalah jahe, biasa diolah menjadi minuman ronde ataupun hanya dibakar, direbus dan dicampur gula batu. Dan kayu dipakai untuk memperkaya cita rasa minuman seperti wedang jahe, kopi, teh, dan kadang digunakan sebagai pengganti bubuk coklat pada cappuccino. Pasar ini juga tempat yang tepat untuk berburu barang antik. Sentra penjualan barang antik terdapat di lantai 3 pasar bagian timur. Di tempat itu Anda bisa mendapati mesin ketik tua, helm buatan tahun 60-an yang bagian depannya memiliki mika sebatas hidung dan sebagainya. Di lantai itu pula Anda dapat memburu barang-barang bekas yang berkualitas kalau Anda mau. Di tempat ini berbagai macam barang bekas impor seperti sepatu, tas, bahkan pakaian dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga aslinya, tentunya dengan kualitas yang masih sangat baik. Tentu butuh kejelian kalian dalam memilihnya. Nah, setelah puas berkeliling di bagian dalam pasar, tiba saatnya untuk menjelajahi daerah sekitar pasar dengan tawaran yang tak kalah menarik. Kawasan Lor Pasar yang dulunya dikenal dengan Kampung Pecinan adalah wilayah yang paling terkenal. Anda bisa mencari kaset-kaset oldies atau kaset-kaset lama ya, dari musisi-musisi tahun 50-an yang jarang ditemui di tempat ini. Selain itu, terdapat juga kerajinan logam berupa patung Buddha dalam berbagai posisi. Bagi pengoleksi uang lama, tempat ini juga menjual uang lama dari berbagai negara, bahkan yang digunakan tahun 30-an. Jika kalian merasa haus setelah berkeliling, kalian boleh meminum es cendol khas Yogyakarta, adalah pilihan yang sangat jitu. Es cendol Yogyakarta memiliki cita rasa yang lebih kaya dari es cendol Banjarnegara dan Bandung. Isinya tidak hanya cendol tetapi juga cincau atau semacam agar-agar yang terbuat dari daun cincau, dan cendol putih yang terbuat dari tepung beras. Minuman lainnya yang tersedia adalah es kelapa muda dengan sirup gula Jawa dan jamu seperti kunyit asam dan beras kencur. Meskipun pasar resmi tutup pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tetapi dinamika pedagang tidak berhenti pada jam itu. Bagian depan pasar masih menawarkan berbagai macam panganan khas seperti martabak dengan yang isinya terang bulan yang legit bercampur coklat dan kacang, serta klepon isi gula Jawa yang lezat. Bisa dibeli setiap sorenya sekitar pukul 18 hingga lewat tengah malam. Pasar yang juga menawarkan kikil dan varian oseng-oseng. Sambil makan, Anda bisa mendengarkan musik tradisional Jawa yang diputar atau bercakap dengan penjual yang biasanya menyapa dengan